Ustadz Syam di acara TV, Trans TV. Ustadz Syam mengatakan pesta seks. Apa kata Yesus? Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kuasa Allah. Pada waktu hari kebangkitan, manusia tidak kawin atau dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tidak. Suara saya jelas, Bang? Sangat jelas. Jadi yang pertama saya apresiasi dulu Abang Edi nih. Bahwa memang betul tadi saya tonton beberapa live-nya dan PT-nya. Memang betul bahwa ada ketidakadilan sepertinya ya. Tapi keadilan itu didapat dari tidak didapat dengan adanya tatanan hukum kita di negara ini ya. Kalau ada yang merasa tidak adil, artinya kita punya hak untuk menggugat, menuntut, ya kan? Begitu. Ini saya rasa the power people lah, ya kan? Karena kenapa saya apresiasi Abang? Adanya live sebelumnya tentang orang-orang Muslim yang mengupas Injil itu, saya berpemahaman itu tidak benar juga sebenarnya. Itu sudah di luar ranah. Maka muncul orang-orang seperti Abang Edi ini untuk keseimbangan ya kan. Jadi saya apresiasi. Tapi yang ingin saya tanyakan Bang, Abang ini kan ngakunya belajar Quran belasan tahun, tapi saya belum menemukan bahwa Abang itu ada paham sedikit saja dengan Al-Quran itu. Baik. Tentang bacaan, tentang katakanlah pemaknaan daripada tiap-tiap yang Abang bawakan, yang membacakan itu tidak sesuai dengan misalnya. Coba kasih contoh Bang. Misalnya barusan Abang bahas dengan Abang yang terakhir, apa tadi lupa saya. Muhammad Happy. Bang Muhammad Happy. Jadi muatan ayat itu saya memahami tidak sejalan dengan bahwa ayat itu turunnya itu tergolong dengan ayat-ayat Madaniyah ya, ayat-ayat yang setelah hijrah. Maka konsennya ayat-ayat bukan, itu maksudnya gini Bang, poinnya di mana yang salah Bang? Yang menurut Anda mengatakan bahwa ini nggak cocok, ini orang memahami Al-Quran 12-an tahun tapi kok nggak paham. Yang mana poinnya coba? Pemaknaannya Bang, pemaknaan. Misalnya. Jadi kalau memaknai bahwa kita kembalikan ke topik Abang bahwa Rasulullah itu Muhammad ini takut kepada manusia. Abang tadi pertama menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu meminta dibela ya kan? Sementara kalimat ayat-ayat ini bukan menunjukkan bahwa kata-kata Rasul qala Allah itu beda dengan qala Rasulullah. Karena dalam Al-Quran itu qala Allah, kata-kata Allah, bukan kata Muhammad. Muhammad bukan Muhammad yang minta kan? Baik. Jadi satu hal yang udah bisa saya tanggapi Bang? Ya. Oke. Silakan. Abang ada Al-Quran di situ? Lagi nggak ada. Oke. Kalau Anda merasa lebih hebat atau merasa lebih mengerti Al-Quran daripada saya, pasti Anda tahu surat Al-Ahzab ayat 37, bagaimana di situ dikatakan, saya akan bacakan ya, karena Anda sudah mengatakan bahwa saya tidak mengerti Al-Quran. Baik ya. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat yang ke-37, saya bacakan. Dan ingatlah ketika kamu, dalam kurung Muhammad, berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, dalam kurung Zaid.
kamu berkata, di sini Muhammad berkata kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ya. Padahal kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya. Ya. Dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Betul. Pernyataan dan kamu takut kepada manusia, itu pernyataan itu sudah terjadi atau belum? Pernyataan itu sudah terjadi, tapi abang itu baca terjemah bang, bukan baca tafsir. Coba ya. dicek aslinya, silakan. Tafsir sama terjemah beda loh bang. Silakan, coba jelaskan. Maka kita punya mazhab, kita punya imam, dan masing-masing imam punya pendapat yang berbeda walaupun Waduh, berarti Anda kembali kepada imam ini, bukan kembali kepada Al-Quran. Gimana? Menurut Al-Quran, ini kan langsung tidak Al-Quran nih saya bacakan. Tidak semua yang disampaikan Al-Quran itu, bang ya, maka butuh pentafsiran karena tidak semua yang disampaikan Al-Quran itu karena jadi gini, saya jelaskan dulu. Apa yang disampaikan Al-Quran itu kebenaran yang secara apa ya kata-katanya ya, tidak semuanya dijabarkan loh bang, tidak semuanya. Jadi maka ada imam, ada mazhab yang mentafsirkan. Oke, silakan coba. Gini, pertama-tama saya tanggapi. Pertama-tama Anda Saya sudah. bukan mufasir, saya tidak bisa menafsirkan ya. Tapi Ini saya baca terjemahannya, bang. Di dalam terjemahannya, tahanlah terus. Ini Muhammad ngomong sama Zaid nih. Muhammad ngomong sama Zaid. Oke. Bilang begini dia. Tahanlah terus istrimu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Nah, lalu ternyata padahal Muhammad itu di dalam hatinya menyembunyikan sesuatu. Ya. Artinya perkataan yang dikatakan Muhammad beda dengan apa yang ada dalam hatinya, betul? Betul. Oh, tidak ada pengecualian. Loh, gimana sih? Bang, kalau abang bilang A, padahal di hati Anda B, itu namanya apa? Munafik nggak? Ya, tapi ada pengecualian lah. Pengecualian gimana maksudnya? Coba abang pahami dulu. Kira-kira Dia bilang sama Zaid, tahanlah. Dia bilang begini sama Zaid, Zaid, tahan terus istrimu, tahan terus, jangan ceraikan dia, tahan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal Muhammad itu menyembunyikan di dalam hatinya sesuatu. Nih, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maka kami kawinkan kamu dengan Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka. Betul? betul. Nah, betul nggak di situ Muhammad takut kepada manusia? Tidak. Saya bacakan ya. Dan kamu takut kepada manusia. Dan kamu takut kepada manusia itu bukan untuk nabi. Buset. Jadi gini bang. Oke bang, mungkin abang perlu belajar lagi lah. Abang masih jauh sekali. Yang tadi barusan ini. Sebentar. Tadi namanya Muhammad Hafi. Dia tadi sudah bilang, betul Muhammad itu takut kepada manusia. Makanya saya bilang bang, abang ini terlalu ngomong sama saya belasan tahun, tapi abang justru yang nggak ngerti apa-apa. Oke lah, nanti pelajari lagi ya. Nanti kalau abang pelajari lagi baru next sini. Terima kasih bang ya. Aduh, itu bukan kepada Muhammad. Gimana? Ini kepada Muhammad, dan kamu takut kepada manusia. Itu kata-kata itu kepada Muhammad. Aduh, gimana sih? Makanya saya bilang teman-teman ya,
Kenapa sih si Juma itu sampai begitu takutnya lari sama saya? Karena saya tahu semua. Juma itu takut-ketakutan kalau saya ngomong begitu di forum-forum muslim. Nanti pengikutnya Juma pada murtad. Gitu. Makanya dia nggak berani naikin saya itu. Kalau saya ngomong saja, halo Juma, gemetar. Rumah gemetar, gempa bumi. Dengar suara saya aja, halo Juma, udah takut sekali nih. Gemetaran nih. Iya, seperti itu. Makanya setiap saya masuk room yang ada si Jumanya, selalu mereka gelagapan, nggak berani. Saya cuma ngomong halo saja, itu room sudah hancur berantakan. Karena begitu takutnya mendengar suara saya. Itu fakta. Gitu loh. Ya. Coba. Di mana si Juma? Apakah dia berani? Mimpi. Ngimpi. Dia berani menghadapi saya. Nggak berani dia. Saya datangi dia ke channelnya, nggak berani dinaikkan, nggak berani. Nggak berani. Iya, Sakabat Tuleong. Ini dia kawanku. Selamat siang. Salam dari Lombok. Selamat siang. Muslim, Bang? Alhamdulillah, Muslim, Bang. Oke, silakan, Bang. Betulkah apa yang tertulis ini? Saya membantah, Bang. Memang tadi si teman itu saya juga gimana mendengarnya itu. Aduh, jangankan Bang Edi, saya juga sesama saudara Muslim. Gimana gitu saudara saya yang tadi yang naik itu. Sebenarnya saya tidak mau naik room sih, cuman tadinya saudara saya yang tadi ngomong aja saya mendengarnya saya lelah. Saya capek, apa yang mau disampaikan gitu. Oke. Poinnya di sini. Awan Edis gitu. Coba bacakan tadi ayat yang tadi, Bang. Saya bacakan ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Dan ingatlah ketika kamu, maksudnya adalah Muhammad, berkata kepada orang yang Allah telah memberi nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya, maksudnya itu adalah Zaid. Pertahankanlah terus istrimu. Muhammad bilang gitu sama Zaid. Tahan terus istrimu Zaid gitu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Muhammad bilang gitu sama Zaid kan. Tetapi ya, sedang kamu menyembunyikan, kamu di sini Muhammad, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan Allah. Dan kamu, maksudnya Muhammad, takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, dalam kurung menceraikannya, kami kawinkan kamu Muhammad dengan dia Zainab, supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk mengawini bekas istri-istri anak angkat mereka. Jadi menurut ayat ini jelas sekali di sini tertulis, kamu menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu dan kamu takut kepada manusia. Jelas sekali ayatnya, kamu takut kepada manusia. Dan tadi Pak Muhammad Hafiz sudah mengiyakan. Kenapa orang muslim kok sulit banget mengiyakan ini? Karena umat muslim gak pernah tahu ayat ini. Karena yang dibaca huruf-huruf Arab terus tiap hari biar dapat amal. Makanya orang muslim yang paling banyak itu orang muslim yang baca Quran pengen dapat amal, bukan pengen tahu isinya. Kalau pengen tahu isinya, saya khawatir pintu gerbang kemurtatan tinggal 1 meter lagi. Nah, silakan. Oke, Bang. Yang pertama tadi yang naik terakhir tadi itu mengatakan, katanya nih Bang Edis udah belajar Al-Quran selama 11 tahun. Tapi kok nggak bisa. Ini bukan berarti kita belajar berapa tahun pun kalau memang kita tidak bisa, ya tidak bisa. Jangan menyalahkan orang tidak bisa. Di situ saya menyalahkan tuh saudara muslim saya gitu. Jadi mau kita bisa tafsir mau bagaimana, saya juga orang muslim, tapi sampai hari ini saya belum bisa tafsir. Gitu. Nah, terus terkait dengan yang itu, Bang,
Nabi Muhammad takut kepada manusia. Ya, seorang nabi ini kan manusia juga. Ya kan? Sepakat tidak? Tadi Nabi katanya adalah manusia. tadi katanya tidak takut kepada manusia, sekarang sudah mengiyakan. Bentar dulu, bentar dulu. Ini nih, bentar dulu ya. Begini, Bang. Nabi Muhammad ini adalah manusia, gitu kan? Nah, manusia takut kepada manusia, wajar dong, Bang. Oke, sekarang saya tanya, menurut Al-Quran, siapakah yang lebih berhak ditakuti? Allah atau manusia? Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya Muhammad lebih takut kepada siapa? Lebih takut kepada siapa? Ya kepada Allah. Loh, bukan kepada manusia, Bang. Nih, dan kamu lebih takut kepada manusia, sedangkan Allah sebenarnya yang lebih berhak kamu takuti. Nyatanya harapannya, Bang, harapannya umat itu takutnya sama Allah, jangan sama manusia. Tapi kenyataannya Muhammad lebih takut kepada manusia sesuai dengan ayat yang tertulis ini. Kamu lebih takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Makanya saya bilang, Bang, bagaimana mungkin abang nekat mengikuti orang yang lebih takut kepada manusia ketimbang takut kepada Tuhan? Ayo. Enggak, itu Zaid itu siapa dulu tuh? Itu Zaid itu siapa? Sahabat. Jadi begini, Muhammad itu punya anak angkat. Namanya Zaid. Oke. Nah, Zaid ini ketika dia sudah tumbuh dewasa, Muhammad mencarikan istri untuk dia. Ya. Namanya Zainab. Oke. Ternyata jodoh pilihan Muhammad ini ya nggak bisa dikatakan jodoh yang tepat karena buktinya mereka cerai. Kalau ditanya umat muslim, wahai kaum muslimin dan muslimat, jikalau Muhammad memilihkan kalian jodoh, bukankah itu nanti akan menjadi jodoh yang terbaik? Pasti mereka akan menjawab, iya, kamu pasti. Tapi faktanya Muhammad sendiri pernah memilihkan jodoh. Nyatanya mereka, rumah tangga mereka retak, mereka cerai. Dan ketika mereka cerai, istrinya anak angkatnya sendiri diambil Muhammad menjadi istrinya Muhammad. Gitu loh. Nah, di dalam hukum Taurat, di dalam kitab Taurat Musa disebutkan, jangan kamu mengingini istri sesamamu. Tapi di dalam Al-Quran justru Allah yang menikahkan Muhammad dengan bekas istri anak angkatnya. Makanya Bang, saya bilang, itu perjanjian lama atau perjanjian baru, Bang? Perjanjian lama. Tadi tuh. Hukum Taurat. Perjanjian lama. Iya. Hukum Jadi Taurat. makanya saya bilang, Bang, setelah saya meneliti Al-Quran dan Bible secara seksama, saya simpulkan mustahil bahwa Tuhan yang di dalam Al-Quran ini adalah Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Bukan Tuhan yang ada di dalam kitab-kitab Taurat, bukan Tuhan yang ada dalam kitab Injil, tetapi Tuhan lain. Dan setelah saya selidiki memang benar. Bentar, ini konteksnya beda konteks, berarti kita melebar dong. Bukan, ini kesimpulannya. Kita kan sudah ketemu nih masalahnya di sini. Biar kita nggak muter-muter di situ terus. Ya, iya biar gitu. Biar nggak melebar ke sana ke sini, Edis. Coba, silakan. Saudara. Jadi jangan melebar ke sana. Mari kita fokus di sini aja dulu. Nanti kalau kita bicara ketuhanan, nanti saya tanya nanti, gitu. Gitu loh, Bang. Kita fokus ke sini aja. Kan sudah selesai yang di sini tadi, bahwasanya betul Muhammad takut kepada manusia, betul? Enggak, itu Muhammad yang memperingati tuh. Memperingati si Zaid. Betul. Tahanlah terus istrimu, kata Muhammad. Padahal di dalam hatinya Muhammad dia menyembunyikan sesuatu. Dia menyembunyikan sesuatu di hatinya Muhammad ini, ada yang disembunyikan, tapi dia ngomongnya lain. Takutlah kamu kepada manusia, gitu kan digituin Zaidnya. Iya. Bukan begitu, Bang. Maksudnya begini loh, Muhammad ngomong sama Zaid,
pertahankanlah terus istrimu, jangan kau ceraikan. Kata Muhammad begitu. Jangan diceraiin, istrimu itu jangan kau ceraikan, pertahankan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Padahal di hatinya Muhammad itu ada yang disembunyikan. Betul. Oh, berarti jelas. Jadi menurut itu, kalau saya menanggapi itu kalimat perkataan Nabi Muhammad itu kepada Zaid, berarti Zaid itu memang begitu dong, harus diingatin sih, harus takut pada manusia. Emang benar. Jadi bukan Nabi Muhammad yang takut gitu. Gini aja Bang, Abang ada Al-Quran? Ada Al-Quran di situ? Kebetulan sekarang lagi di tempat kerja nggak ada, Bang. Nah itu dia Bang, makanya begini Bang, Abang saja belum pernah tahu ayatnya, merasa asing, bahkan merasa bingung, ini siapa? Maksudnya saya kan merasa asing kan Bang. Gini loh, kenapa sih kok bisa begitu? Gini Bang, saya itu sudah melakukan penelitian, kenapa sih orang Islam nggak ngerti Al-Quran? Gini, masalahnya itu di sini, sudah terdogma di dalam otak orang-orang Islam bahwa Al-Quran itu dibaca nanti dapat amal. Makanya ketika dia membunyikan huruf-huruf Arab, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Sebagian, bentar Bang, sebentar Bang. Oke, izin. Sebagian mungkin saudara-saudara sesama Islam begitu membaca Al-Quran dapat amal atau pahala. Kalau pemahaman saya pribadi, warotilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran itu secara tartil dan perlahan. Artinya di mana kita membaca Al-Quran supaya kita tahu juga arti dan hukum bacaannya, bukan sesama-sama kita lalu dapat enggak Bang. Tapi memang benar apa yang disampaikan sama Bang Edis, sebagian juga berkata demikian gitu. Bang, saya Ya, Bang? pernah punya pengalaman, oke? Saya pernah punya pengalaman. Suatu saat ada seseorang membaca Al-Quran di samping saya. Ya kan? Ya. Nangis dia, nangis. Saya tanya sama dia, kenapa kamu nangis? Dia mengelap-ngelap air mata. Kenapa kamu nangis? Saya bilang begitu. Nggak apa-apa. Tapi sebenarnya saya tahu dia nangis karena apa. Tapi saya pura-pura nanya dia, kenapa kamu nangis? Dia hanya senyum saja, nggak jawab. Saya tahu dia nangis ketika dia baca Quran. Terus saya bilang, waktu kamu baca itu kamu tahu nggak artinya? Dia nggak tahu artinya. Dia bilang sama saya, dia hanya terharu saja ketika mendengarkan lantunan ayat-ayat itu. Sama kayak orang ini, Bang, tahu dengar ini. Biasanya saya meneliti. Orang Sunda ketika dia mendengar seluring kabayan, tutut, itu dia membawa satu ini. Jiwanya itu seolah-olah teringat, apalagi orang-orang Sunda di perantauan, ketika dia mendengar seruling si kabayan begitu, itu pasti dia teringat-ingat. Kayaknya dia ada nempel jiwanya. Begitu juga orang Minang dia kalau dengar seluring Minangkabau juga begitu. Orang Batak juga begitu. Ketika di perantauan didengarnya lah seruling Batak, tutut, dia pasti langsung teringat. Jadi saya mikir psikologi seseorang. Ternyata musik atau satu irama itu menggerakkan hati seseorang dan membuat pikiran seseorang itu menerawang kepada sesuatu yang sedemikian rupa. Nah, saya melihat seperti itu. Orang-orang Muslim ketika dia baca Quran, mereka teringat pada lantunan nada-nada demikian rupa. Lalu mereka menangis tanpa tahu artinya, tanpa mengerti artinya. Nah, sebentar. Saya inikan dulu. Nah, makanya saya bilang begini. Ternyata banyak orang-orang Islam ketika mereka membaca Al-Quran dengan tartil, ya, dengan merdu seperti itu, lalu mereka menangis, meneteskan air mata tanpa dia tahu apa isinya. Makanya saya bilang, Bang, banyak orang Islam nggak ngerti Al-Quran karena baca Quran tujuannya kayak begitu. Tujuannya baca Quran kayak begitu, cari amal, cari pahala, dan dia ingin mencari ketenangan hati. Artinya nggak dibaca, Bang. Coba waktu mereka baca surat An-Naba 33. An-Naba 33 itu bunyinya begini. Waqaiba atroban. Kalau membaca dengan tartil kan dengan merdu nada-nada kan.
Kayak gitu sampai mereka nangis begitu. Tapi tahu nggak mereka artinya? Artinya Enggak. dan gadis-gadis montok yang sebaya. Itu artinya. Tapi kalau dibaca Arabnya mereka nangis. Giliran dibaca artinya gadis-gadis montok yang sebaya. Gadis-gadis yang berpayudara besar itu artinya. Oh, jangan gitu. Mana ada Lu, payudara? saya tunjukkan. Yuk. Saya tunjukkan ayatnya, Bang. Tunjukkan. Oke. Bahaya ini abang ini tidak mengerti Al-Quran ternyata, saudara. Ya nih, Ayo, Cok, sebentar. bukain, Cok. Saya balikkan ya, sebentar. Nih, Oke. nih bang. Ini waqaiba atroban, ya. Ya, Di dalam surat gadis-gadis gadis-gadis montok yang sebaya. Nih. gadis-gadis molek yang Nah, sebaya. Ini terjemahan sudah dipalsukan. Di dalam Ini sudah terjemahan yang dipalsukan. lain, sebentar, biar saya selesaikan. Di dalam terjemahan Iya. yang lain, ini gadis-gadis Bukan, Pak. montok. Sebentar, Bang. Bukan, Bang. Bukan, Iya, Bang. coba abang Tidak. ada Al-Quran di Jangan rumah? kasih- Sebentar. Abang ada Al-Quran? Ini saya bukan di rumah, Bang. Benar, saya akan iakan. Bang, kita yakin. saya Sejalan, Bang. siap dengar. Saya siap dengar, Bang. Saya siap mempertanggungjawabkan. Sebentar, Bang, biar saya selesaikan. Terjun saya dari Monas, lompat saya dari Monas. Kalau memang yang saya omong nggak ada. Ya, Ini nanti terjemahan kita cari. dipalsukan. Ini terjemahan dipalsukan. Nih, Ini dipalsukan ini. sebentar, kita baca tafsirnya ya. Nih, Iba Atsrota ya. Atroban, Bang, bukan Atrosla. Nih, lihat nih, saya bacakan, Bang, ya. Atroba, ya. Di dalam Atroba. tafsir Wajiz, nih, saya bacakan nih. Dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan, ya. Harus kita sensor, Bang. Kenikmatan seksual dan pemberi ketentraman hati. Bidadari surga, yaitu gadis-gadis yang cantik jelita. Bang, Coba abang baca. Sebentar, Bang, Sampai sebentar. di situ. Aduh. Sepakat saya, sepakat. Saya iakan nih, Bang, saya iakan. Udah, sepakat saya. Bang, dan berpayudara? Berpayudara apa, Bang? Berpayudara? Oke, Bang, oke. Aduh. Montok dan umur mereka sebaik. Nih, Bang, Ustadz Syam Ustadz di Syam? acara TV, Trans TV. Ustaz Sam mengatakan pesta seks itu kayaknya Ustaz ini perlu dipertanyakan. Waduh. Ini dasarnya ada, Bang. Ini loh, kenikmatan seksual. Gimana sih Ya, itu abang di ini kok? surga, Bang. Yang namanya di surga. Bang, sekarang saya begini ya. Kalau di ajaran abang sendiri nih ya, di kitabnya ya, dia mau di Bible kayak begitu. Kalau abang itu perbuatannya baik, gitu kan? Ada nggak surga di situ? Ada nggak surga? Ya, baik, Kehidupan. baik, Ada? baik, Ya? baik. Oke. Nah, Tuhan, surga. Ada nggak? sebentar, Bang. Yesus kami pernah ditanya, bagaimana Oh. tentang hari kebangkitan? Ya kan? Ada satu paham ketika itu di dalam agama Yahudi, namanya paham Saduki, di mana mereka tidak percaya dengan kebangkitan orang mati. Kalau orang udah mati itu mati aja gitu, nggak ada kebangkitan. Nah, orang-orang ini bertanya untuk mengejek paham yang percaya kepada kebangkitan. Dia bilang begini kepada Yesus. Kalau ada perempuan nikah sama laki-laki, matilah laki-laki ini. Nah, kemudian nikah lagi. Sampai begitu terus sampai 7 kali. Nanti di hari kebangkitan, siapa yang menjadi suaminya dia? Karena semua sudah bersuamikan dia. 7 orang tadi, yang mana yang jadi suaminya? Besok di dalam surga. Menurut pertanyaan orang-orang Saduki. Lalu apa kata Yesus? Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kuasa Allah. Pada waktu hari kebangkitan, manusia tidak kawin atau dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Tidak kawin dan dikawinkan. Sedangkan di dalam ajaran Islam, kawin-mawin. Betul? Makanya saya bilang, Bang, beda. Injil dengan Quran, Injil dengan Taurat dengan Quran tuh beda, Bang. Tuhannya beda. Tolong. Tuhan sendiri aja, jangan ditempel-tempelin ke Injil dan Taurat. Beda Tuhannya, gitu loh, Bang. Itu Enggak, kalau sebenarnya urusan poinnya. Kalau Makasih, urusan Wibowo. Tuhan dengan kitabnya abang, tapi jangan yang dibawa sama Paulus ya. Jujur aja saya nggak. Kalau di itu perubahan saya nggak yakin itu. Kalau kitabnya abang saya yakin kok. Tapi kalau saya paling
berbakti juga kepada Musa gitu. Saya mencintai Nabi Musa tapi sebagai nabi saya, Bang, bukan sebagai Tuhan. Seperti itu, Bang. Gitu masa Bang, Tuhan bisa kencing sih, Bang, bisa berak. umat Muslim betul tidak, Bang, berseru-seru kepada Muhammad? Berseru-seru kepada Muhammad. Iya, iya, betul, betul. Kita nurutin Iya. Nabi Muhammad. Ketika, Bang, waktu kami di gereja, kami ke gereja nih, ya, kami berseru-seru, Yesus, Yesus, betul. Kami nyanyi-nyanyi, menyebut-nyebut, memanggil-manggil Yesus, betul. Iya, gitu. Nah, kalau ada orang Islam lewat, waktu kami di gereja begitu, apa kata orang Islam? Jangan berisik, jangan geber-geber motor. Ada orang Kristen lagi ibadah, lagi nyembah Yesus, betul? Betul. Nah, sekarang kalau umat Muslim, itu kami kan di gereja, nggak di jalan raya, ya kan? Nah, kalau umat Muslim gelar tikar di jalan raya digelar tikar, ya kan? Nah, mereka punya acara juga. Namanya acara sholawatan, pakai rebana, nyanyi-nyanyi ya Rasulullah, ya Rasulullah, gitu kan? Kemudian kalian bilang, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, betul? Bagus suaranya Bang Edi. Nah, makanya aku bilang, Bang, apa salah kalau saya juga orang Kristen lewat, saya bilang, waktu saya lewat jangan geber-geber motor, saya bilang, jangan ganggu orang Islam lagi nyembah Muhammad. Sama, Bang. Loh, nah ini kan beda dong. Saya tidak pernah Beda dong. Saya menyembah Muhammad, Bang, ketika kami orang Kristen nyanyi-nyanyi di gereja manggil-manggil Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Giliran kalian begitu juga pukul-pukul rebana, manggil-manggil Muhammad, nggak mau dibilang nyembah Muhammad. Gimana sih kita ini, Bang? Aduh, berat kita ini, Bang. Begini, Bang. Jadi kan kalau Abang itu beneran nyembah Yesus, Bang. Yesus sama dengan Isa, berarti waktu nyembah Muhammad pura-pura. Saya tidak pernah menyembah Muhammad, Bang. Saya menuruti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad. Itu versinya saya ini, Bang. Versinya saya. Bang, kalau ada orang Kristen nasi diginiin, namanya makan nggak? Makan. Kalau orang Islam juga begini, namanya makan juga? Makan. Makan. Kalau orang Kristen manggil-manggil Yesus, ya Yesus, ya Yesus, nyanyi-nyanyi di gereja, namanya nyembah Yesus nggak? Nyembah Yesus. Nah, kalau orang Islam nyanyi-nyanyi, manggil-manggil Muhammad, namanya nyembah Muhammad nggak? Sholawat kepada Muhammad. Saudara. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu sholawat, Bang, bukan menyembah. Syulit, saudara. Syulit. Ayo diskusi tentang dulu ya. Jadi begini, Bang. Ketika saya tidak sepaham dengan Abang, ini kan kita diskusi, Bang. Ketika saya tidak sepaham dengan Abang, lalu jangan menjadi sesuatu yang harus kita harus pelan-pelan, Bang. Iya, gini, Bang. Gitu. Semua kembali kepada penonton kok. Semua kembali kepada penonton kita, Bang. Gini, semua kembali kepada penonton kita. Sekalipun Abang tidak mengakui, penonton tuh tahu kok, dilihat kenapa Islam ini kok standar ganda gitu pasti. Masa satu perbuatan penonton, mereka kan tetap aja penonton, Bang. Kita yang pemain di atas ini biarin aja. Iya, artinya tetap saja mereka itu bisa menilai, Bang, bahwa di sini dari pihak Muslim tuh berstandar ganda gitu loh, Bang. Tapi intinya gitulah, Bang. Intinya yang menonton silahkan, tidak ada larangan mau menilai apapun itu. Tapi begini, Bang, kita tidak bisa memaksa orang untuk percaya kepada versi kita sendiri, Bang. Pelan-pelan gitu. Gitu ya, Bang. Oke lah. Yang saya sepakati, saya sepakat. Ya, intinya semua kembali kepada penonton lah gitu intinya ya. Artinya gini, Bang, saya pun mengajak Abang begini untuk mengikuti Yesus dan berhenti ngikutin Muhammad, Bang. Karena apa? Karena tadi kan kita sudah lihat bagaimana Muhammad. Abang belum saya ceritain lagi nanti Muhammad kena sihir. Saya jawab dulu, Bang. Tadi Abang bilang saya mau ngajak Abang untuk nyembah Yesus, berhenti menyembah Muhammad. Saya tidak akan pernah menyembah manusia, baik itu Muhammad maupun Isa. Muhammad adalah manusia, Yesus adalah manusia. Ini berat ini kayaknya, Bang. Manusia. Bang. Gitu. Dengarkan ya, Bang ya, dengarkan. Tadi kita sudah membuat
apa yang dilakukan orang Islam terhadap Muhammad dan apa yang dilakukan oleh kami orang Kristen terhadap Yesus. Kami memuliakan Yesus, bernyanyi-nyanyi, memuji Yesus, memanggil-manggil nama Yesus. Betul. Nah, sedangkan kalian juga berbuat seperti itu kepada Muhammad. Betul. Ya. Dengan Ini berkata, ya, betul. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Betul. Itu mah ciptaan ngarang-ngarang itu bang, itu gimana? Ngarang, kan itu orang Muslim loh bang. Sallallahu ala Muhammad. Iya, itu makanya saya bilang kalian kan memanggil-manggil Muhammad. Alaihi wasallam. Itu bukan menyembah saya. Buset. Apa namanya? Memuji dia. Jadi ketika kami di gereja kayak begitu bernyanyi-nyanyi memuji-muji Yesus, kalian bilang orang Karesteng lagi nyembah Yesus. Betul. Betul nggak? Makanya ketika kalian juga kayak begitu, tapi bukan di masjid, di jalan raya. Aha. Gelar tikar. Gelar tikar di jalan. Nah, ketika kalian gelar tikar di jalan, Bang, sebentar dulu. Ketika saya nggak pernah gitu. No. Dan ketika kalian gelar tikar di jalan, I ya kan? never do that. I never do that, bro. Oke, ketika kalian melakukan itu di jalan, Bang, kalian juga melakukan hal yang sama seperti yang Ya Rasulullah salamun alaik ya Rasul. Kan kalian bilang begitu, pukul-pukul rebana, preng ya kan? Bukan aku. Iya. Bukan aku nggak pernah. Aku nggak pernah berarti mereka nyembah Muhammad. Berarti mereka yang kayak gitu namanya nyembah Muhammad. Enggak dong. Tapi bukan saya. Iyalah, intinya gini bang, Nah. ada standar ganda di sini, gitu loh. Waktu kami begitu namanya nyembah, tapi waktu kalian begitu namanya bukan nyembah. Nah itu bedanya. Tapi gini, saya mau tanya dulu sama bang. Intinya Anda sudah mengaku ya bahwa ada orang Islam yang begitu ya? Iya ada benar. Oke, saya ketuk. Bang. Ada bang, ini ada firman Tuhan bang. Barang Give me siapa time 1 minute. 1 minute. Barang siapa ketika Yesus mengetuk pintu hati Anda dan Anda membuka pintu hati Anda, maka Yesus akan masuk mendapati Anda. Makanya saya bilang gini, Bang. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Muhammad nggak pernah ngomong, Bang, "Akulah jalan dan kebenaran." Bahkan Muhammad sudah di alam kubur, dia di kuburan. Bagaimana mungkin seseorang di dalam kubur memimpin Anda kepada hidup? Bukankah secara logis Yesus yang lebih pantas menuntun orang kepada hidup? Karena Yesus sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Betul. Makanya tadi abang bilang percaya sama Injil. Saya bilang ini, saya menjelaskan Injil. Makanya ku bilang, saya percaya, Bang. Saya percaya sama kitab Injil, inti daripada Injil adalah supaya seseorang itu datang kepada Yesus, mengikuti Yesus. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Bagaimana mungkin, Bang? Bagaimana mungkin mau ke sorga, mau kepada hidup yang kekal, dipimpin sama orang dalam kubur? Harusnya dipimpin oleh orang yang sudah ke sana langsung. Yesus naik ke sorga. Gitu loh, Bang. Sekarang kan giliran saya, Bang, ya. Silakan. Saya mencintai Nabi Isa, ya. Saya tidak menyembah Muhammad. Muhammad adalah manusia, Nabi Isa adalah manusia, oke? Dan saya bersumpah tidak akan pernah menyembah mau ikut manusia. Gitu. Itu ciptaan. Kita bacakan. Aku tidak akan pernah menyembah Nabi Muhammad. Baik, kita bacakan ayatnya ya, Bang ya. Teman-teman juga menyimak ya dalam Quran ya, teman-teman ya. Kita bukakan. Di dalam Quran, sebentar. Di dalam surat, ini sudah saya ketik pakai bahasa Indonesia, tapi tetap saja nih. Surat Al-Baqarah ya, ayat yang ke-30 sampai dengan 38. Saya bacakan nih, ya. Dikacakan di sini. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman,
kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis, ia menolak. Sekarang saya tanya Bang, ada nggak di dalam Al-Quran bahwasanya manusia itu disembah di sini? Oke, itu sujud Bang, itu Nabi Adam. Ya, sujud itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya apa? Sujud ya sujud Bang. Jadi begini, Sujud Bang, itu begini. bahasa Arab Bang. Kalau itu, Bang, sekarang saya sujud tanya dulu Bang. itu Bang, bukan dengar, coba dengar ya Bang ya. menyembah, Bang dengar Nabi dulu. Adam itu saya Sujud. tidak pernah diajarkan Bang. menyembah Nabi Adam. Bang, sujud itu bahasa apa? Sujud itu ya sujud. Iya, bahasa apa itu sujud itu? Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Sujud juga kali ya benar. Sujud itu menyembah, bahasa Indonesianya Bang. Aduh, berat sekali ini saudara-saudara. Jadi begini Bang ya, di dalam Saya tidak mau Bible. sujud kepada manusia Bang. Nggak Bang. mau, saya nggak mau sujud kepada manusia. Iya, berarti Anda termasuk iblis. Karena di sini disuruh, diperintahkan Yang untuk sujud kepada Saya tidak Adam. Tetapi iblis tidak mau, maka Anda adalah syaiton. Gimana sih? Saya tidak mau menyembah manusia. Iya, makanya dikatakan bahwa Anda termasuk golongan syaiton. Ini loh Bang. Tidak. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, sujudlah kalian kepada Adam, tetapi iblis menolak, makanya dia disebut sebagai syaiton. Itu adalah kata penghormatan karena Nabi Adam adalah manusia yang pertama. Oke. Gitu. Hanya Berarti iblis yang boleh tidak nggak? mau. Berarti boleh nggak sujud menyembah kepada manusia menurut Al-Qur'an? Penghormatan sujud itu adalah suatu Boleh atau penghormatan, tidak Bang. sujud menyembah kepada manusia? Tidak. Termasuk syaiton Anda. Oke lah Bang. Ini sudah jam berapa Bang? Mungkin kita lanjut lagi Ya. nanti ya. Siap. Siap, Bang. Siap. Oke, terima kasih Bang. Kita lanjut nanti Oke, Bang ya. kawan-kawan, terima kasih Bang Edis. Terima kasih Bang Edis. Sama-sama Bang, sama-sama. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah Bang ya. Oke, sama-sama Bang, biasa ya. Oke. Salam hormat. Ya, salam. Sama-sama Bang. Oke.